Perasaan yang dipendam hanya akan membuat dirimu tersiksa. Jadi kalau kamu suka sama seseorang, ekspresikan dan keluarin aja. Mau diterima apa enggak, yang penting dikeluarin. Hai. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lain. Terima kasih. Selamat menikmati. Sebetulnya yang membuat kita gagal itu bukan yang membuat kita gagal itu bukan faktor luar ya, tapi faktor pikiran kita sendiri. Kalau kita bisa menguasai faktor pikiran kita sendiri atau mindset, nanti di luar akan ya paling nggak berubah gitu. Tapi kalau dari mindsetnya aja kita nggak bisa melakukan dengan benar atau gimana, ya di luar yang nggak akan berubah gitu. Yang ada juga, andaikan di luar berubah pun dan responnya bagus pun ke kita juga tetap nggak bisa terima itu karena pikiran kita segala macam lah. Contohnya misalnya kita punya pikiran cewek nggak mungkin bisa sama gue cowok yang kayak gini, yang ya tanda kutip nggak pede atau bla 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 apalah. Nah, andaikan cewek yang benar-benar suka benar-benar datang dia suka, kita akan berprasangka kan, kita akan bilang dia paling matre doang, atau dia paling gini, dia paling gitu, dan jadinya ya kita melihat sesuatu itu jadi kayak seperti pakai kacamata kan. Kacamatanya itu kalau warna merah semua kelihatan merah, kalau kacamatanya hijau semua kelihatan hijau. Nah, jadi kalau kacamata itu buruk, kita ngeliatnya semuanya buruk. Terus satu hal yang aku tangkap ya, ada elemen kepasrahan di situ, bahwa kamu just do it tapi tidak mengharapkan hasil ya. Ada orang just do it mengharapkan hasil, begitu nggak dapat hasil dia down, stress, dia nyalain orang, misalnya nyalain Ronald Frank, ini nggak berhasil. Padahal justru untuk berhasil menurut aku pada saat just do it-nya itu tidak mengharapkan hasil kan. Itu kamu just do it dan penuh kepasrahan, dengan kata lain yang terjadilah kan gitu. Aku pengen tanya sama kamu, pernah nggak kamu melakukan sesuatu, kamu ngotot-ngototnya tapi nggak berhasil? Pernah. Dan pernah nggak kamu melakukan sesuatu justru pada saat kamu nggak ngotot, kamu bilang ya udahlah, terjadilah, lakukan aja, mau dapat hasil apa enggak terserah, yang penting prosesnya dilakukan, dan malah berhasil? Iya. Menurut kamu ada keanehan nggak di situ? Karena kita dari kecil itu diprogram kan, diprogramnya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu kita harus ngotot, jedotin pala gitu lah istilahnya. Tapi itu sesuatu yang salah. Menurut kamu gimana? Ya ada benarnya juga sih, karena kalau misalnya kita terlalu ngotot tuh kayaknya memang nggak dapat hasil gitu loh. Tapi kalau kita istilahnya juga kita nggak tahu, tapi kita ada usahanya juga, maksudnya nggak kita langsung pasar ya udahlah gitu, cuman kita masih tetap usaha gitu, tapi istilahnya diikuti juga dengan santai, dengan kita nggak mengharapkan hasil, ternyata hasilnya malah lebih besar gitu. Jadi hasil justru datang pada saat kita tidak mengharapkan itu. Jadi benar-benar konsep needy ya, konsep ini kan kamu pelajari juga ya, konsep needy itu bukan soal cewek doang kan. Konsep needy itu soal apapun. Nah, ya termasuk juga ya pada saat dari awal ini, kalau kita needy pengen dapetin hasilnya apapun ya, entah itu cewek, entah itu apapun lah, kita needy dapetin hasil, justru hasil nggak datang. Kalau kita yang nggak needy, ya udahlah, lakukan aja. Iya betul. Itu malah datang ya. Aneh. Hidup itu aneh. Jadi needy bukan ke cewek doang, tapi ke seluruh aspek kehidupan gitu. Banyak juga yang ngasih testimonial yang kejadian yang luar biasa, dan yang pengen aku tekanin juga di sini, bahwa kita tuh kayak ditipu atau dipenjara sama pikiran kita sendiri. Kadang kalau kita keluar dari zona nyaman atau comfort zone, yang terjadi adalah sesuatu yang gila yang kita sendiri nggak nyangka loh, kok tadi kita pikir A jadi B gitu, kayak ledakannya tuh benar-benar meledak gitu istilahnya. Aku ingat satu cerita ya, waktu itu ada yang cerita gini, dia bilang
aku pengen kenalan sama cewek yang ada di grup gitu. Jadi ada misalnya ada 7 cewek, dia pengen kenalan sama satu, tapi harus ada 7 orang gimana? Terus aku bilang ya udah kenalan aja, kenalan dulu sama semua, terus kenalan sama yang satu. Terus dia bilang nggak mungkin, nanti kalau kenalan sama yang satu gini. Dia kayak bisa meramal masa depan gitu loh. Ya pokoknya nggak mungkin berhasil karena gini. Terus ya aku bilang ya coba aja kan gitu ya, see what happen. Kadang pikiran kita menipu kita, ya kita kan nggak bisa ngeramal masa depan. Kadang bisa terjadi begitu, kadang enggak. Kadang kita pikir A, taunya terjadi sebaliknya. Waktu itu dia coba, dan yang terjadi adalah pada saat dia kenalan sama semuanya, terus dia bilang, hai, aku pengen ngobrol sama kamu, aku pengen nomor handphone kamu. Yang dia pikir cewek-cewek yang lain bakal jutek terus narik yang cewek diminta handphone untuk pergi. Malah cewek-cewek yang di sekelilingnya dia, yang ngelilingin cewek yang dia minta nomor handphonenya, malah bilang gini, cie, malah ngedukung. Dan dia sendiri shock, loh kok ini cewek-cewek malah cie-ciein gue, malah mendukung gitu. Hal-hal yang kayak gitu nggak bakal terjadi kalau kamu masih mikir hal-hal yang ntar jadinya kayak gini, ntar jadinya kayak gitu. Istilahnya sok tahu lah gitu ya. Yeah. Jadi ya dari cerita kamu juga sih ya, teman-teman juga ya, why not do something gitu ya, walaupun itu kecil ya, tapi perubahan itu terjadi ya bukan karena besar kecil ya, tapi karena kamu mau berubah aja kan gitu, asal ada perubahan aja gitu, mau kecil mau besar. Kamu juga, aku rasa perubahan yang kamu lakukan, maksudnya action yang kamu lakukan itu nggak besar kan, kamu cuma nyamperin, ngomong, selesai kan gitu. Nggak mesti yang gimana kan, itu just a simple thing. Cuma yang ribet itu pas bergumul sama pikiran aja. Betul ya, pikiran. Itu musuh terbesar soalnya. Iya, kamu musuh terbesar. Oke, kamu bilang musuh terbesar kamu pikiran. Betul. Apa yang pernah terjadi sama kamu, sama pikiran kamu bergumul sama pikiran, lalu pikiran kamu ngomong apa, terus kamu balikin ngomong apa gitu? Waktu itu aku pernah mau coba pegang tangan cewek. Itu kayak gimana ya, kayak gitu, kayak kaku gitu, kayak mikir kayak ada kata-kata jangan kalau pegang nanti dia nampar lah gitu apa. Tapi satu sih ini cewek kan udah nyaman kok gitu loh, pegang aja gitu. Dan akhirnya di situ gue memberanikan diri untuk pegang tangan dia, dan ya itu pun setelah bergumul lama pikiran gitu ya gitu. Akhirnya dia diem, dan memang dia pun juga megang tangan kita gitu. Jadi just do it aja ya? Tapi ya memang dia siap konsekuensi kalau memang dia narik ya jangan galau gitu. Cepet-cepet ngalin ya, let it flow aja, maksudnya nggak usah terlalu gak big deal lah gitu, maksudnya nggak usah langsung gimana ya, cuman ternyata ya dia pun merespon gitu. Kamu juga kaget ya? Kaget. Kamu nggak pernah mimpi seumur hidup bisa semulus itu jalannya gitu? Gimana Bang? Kamu nggak pernah mimpi seumur hidup jalannya bisa semulus itu? Iya, nggak pernah. Kamu pasti mikirnya step by step kan? Iya. Karena di seminar juga aku bilang 80 hari gitu. Betul. Yang itu orang-orang mikir wah gimana gitu kan ya? Iya. Kamu pernah dengar rekaman aku yang godlike itu nggak? Godlike ya, kemarin sempet niat di rekaman juga sih di YouTube juga gitu loh, yang godlike. Kalau di godlike ya, pada saat kamu merubah mindset kamu ya, nggak usah teknik lah, nggak usah action, nggak usah teknik, nggak usah action, nggak usah apa, mindset aja berubah gitu. Kamu melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda, yang lebih tinggi tingkatannya dari yang sebelumnya gitu. Yang terjadi adalah respon orang sekitar kamu, bahkan yang jauh-jauh, itu jadi berubah tanpa kamu take action sama sekali loh. Itu di godlike ya. Memang konsep godlike itu radikal ya. Banyak orang yang sepertinya belum bisa masuk ke otak mereka, dan aku juga nggak menyalahkan gitu. Tapi dari cerita kamu ada sedikit clue dan bukti bahwa kamu sudah merubah mindset kamu, dan tiba-tiba ya things just happen kan gitu. Iya betul. Tapi otak logika kita ini kan butuh alasan, dan nggak masuk akal banget alasannya kalau kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba berubah. Ya. Nah, jadi biasanya orang akan memberatkan
oh ini pasti actionnya nih gitu, oh ini pasti tekniknya nih. Padahal yang terjadi adalah berubah di pikiran, berubah di kenyataan gitu, tanpa ada perantara action sebetulnya. Cuma logika kadang butuh alasan bahwa oh pasti action ini gitu. Menurut kamu gimana? Ya memang awalnya juga nggak percaya lah, maksudnya kan memang setelah merubah mindset awalnya itu setelah kok jadi sekarang tuh kayak gimana ya, kayak kita tuh kayak memandang dunia itu kayak indah gitu loh, bahwa dunia itu indah, nikmati hidup seperti apa, dan kita let it flow banget gitu. Dan ternyata ya memang orang di sekeliling kita yang mendekat kita, dan kita pun juga melihat mereka pun juga seperti sesuatu yang memang harus dicintai gitu loh. Tapi kamu aneh nggak? Anehnya itu kok perubahannya bisa begini ya, sedangkan kamu nggak ngerti kan, maksudnya nggak kerja keras banting tulang mati-matian untuk menunjukkan diri kamu, show off lah, atau istilahnya kerja keras merubah dunia gitu. Kamu cuma menikmati hidup, jadi diri sendiri, let it flow, kadang take action atau resiko yang sedikit di luar zona nyaman, tapi nggak jauh-jauh amat kan, cuma change your mindset, everything change gitu. Iya. Dan menurut kamu itu aneh nggak? Itu kayak ada sesuatu yang janggal yang loh kok bisa begini, kayak ajaib banget gitu. Iya, ngerasain sih kayak yang aneh banget. Kayaknya tuh aneh banget karena kalau bagi orang tuh kayak nggak masuk akal. Masa Betul. Pasti orang ngomong nggak mungkin lah kayak gitu. Nah, tapi ternyata yang gue alami ya itu terjadi sekarang gitu loh, sampai sekarang gitu. Menurut kamu lebih penting mindsetnya atau teknik ya? Mindset dan teknik kalau menurut aku berbarengan juga sih, karena kalau misalnya mindset kita salah, tapi misalnya kita mindset kita aku adalah cowok jelek gitu, tapi kita pakai teknik dan itu kayaknya nggak works banget sih, cewek pasti tahu gitu, kayak kita nggak pede gitu. Jadi kalau kamu pakai teknik doang tapi mindsetnya nggak bener, itu kayak itu kayak menjalankan software bagus di komputer yang spesifikasinya rendah gitu ya. Betul. Jadi softwarenya entah nggak jalan atau jalan tapi lambat atau error gitu ya. Betul, ya. Nah, jadi mindset itu bagaikan hardware ya. Kalau hardwarenya bagus, software apapun pasti jalan. Iya, betul. Jadi memang mindset sama teknik harus mungkin jalan berbarengan, tapi yang utama, yang justru paling penting itu mindsetnya dulu kan ya. Iya. Teknik mungkin bisa menyusul ya, tapi kalau orang yang terlalu tergantung sama teknik, mindsetnya belum dirubah atau paradigmanya belum dirubah, ya mereka akan seperti lari di tempat gitu lah ya. Betul. Dan sekarang kamu melihat wanita tuh seperti apa gitu, dan reaksi mereka kamu tuh seperti apa? Kalau ngelihat wanita bang ya, kalau pribadi sih, kalau aku ngelihat wanita sebagai makhluk yang memang harus kita benar-benar hargai dan cintai lah. Jadi, dan memang kita jangan menyakiti perasaan mereka aja. Gitu sih. Kalau memang kita memang nggak mau atau kita nggak ini, ya kita ngomong honest ya, maksudnya jujur aja gitu. Dan kamu nggak melihat wanita sebagai makhluk, kamu nggak melihat wanita dengan nafsu lagi kan? Udah enggak. Bahkan kamu ngeliat cewek juga kadang nggak nafsu kan? Ya seperti itu loh bang. Iya kan, ya walaupun ya sekali-sekali kan. Ya sekali-sekali lah. Kalau dulu kamu ngeliat cewek, begitu ada cewek cantik sedikit, waduh gitu kan? Iya. Iya, jadi entah gimana kalau kita ngelihat cewek tuh sebagai makhluk yang buat tanda kutip dicintai, bukan nafsu-nafsu lagi gitu. Things start to happen gitu ya. Betul. Aneh begitu. Makanya aku pengen tekanin juga sih, penting buat teman-teman yang dengar juga. Dia cewek jangan nafsu-nafsu amat gitu. Seneng sih seneng, mau sih mau, tapi kalau terlalu nafsu ya kayak cewek tuh bisa ngerasain emosinya gitu. Dan mereka jadi takut pada saat let go, lepasin aja, ya udahlah yang terjadilah. Di situ kunci utamanya sebetulnya. Oke. Kamu ada satu kesimpulan nggak, atau satu pesan yang ingin kamu kasih ke teman-teman? Pesannya ya pertama sih jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu yang menurut kita itu
benar lah, misalnya tuh kayak itu kadang-kadang pikiran-pikiran kita itu sangat mengganggu apa yang ingin kita lakukan, misalnya ya seperti hal tadi lah, kayak megang tangan, kayak apa gitu. Kadang kita kalau mikir itu pasti takut akan hal-hal buruk terjadi, tapi ternyata kalau setelah kita lakukan gitu, memang itu hanya bayangan ilusi dan itu terjadi memang benar-benar tuh terjadi nyata gitu, dan kita memang nggak merasakan hal buruk gitu loh. Dan maksud kamu pikiran-pikiran buruk ya? Iya, bukan pikiran negatif ya. Gitu, jadi kalau ada pikiran negatif, ya abaikan dan lakukan saja. Lakukan saja. Kadang hasilnya berbeda sama pikiran negatifnya. Nah, terus ya just do it sih. Yang kedua, just do it aja, kita lakukan aja, yang nggak peduli dengan hasil. Istilahnya kita juga ya kayak godlike lah, istilahnya kita mempasrahkan diri lah gitu loh. Istilahnya kita juga pasrah, cuman kita juga jangan terlalu pasrah banget. Misalnya kita lagi deketin cewek, ya kita pun juga harus nunjukin bahwa dia pun pasti ngeliat bahwa kita juga suka gitu loh. Kalau misalnya kita deketin cewek kita langsung diemin aja gitu selamanya, ya dia juga nggak akan mau deketin gitu loh pasti. Jadi pasrah di sini bukan maksudnya diem kayak tembok ya. Iya. Tapi adalah pada saat cewek ngasih ngasih respon, kamu respon balik gitu ya. Bukannya diem, cewek kasih respon diem kayak tembok, enggak. Iya. Jadi sebetulnya actionnya di sini yaitu cuma ngerespon cewek ya, bukannya ngejar-ngejar gitu maksudnya ya. Mendekati lah. Mendekati ya, jangan sampai ngejar ya, mendekati. Iya. Oke.